Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Padandenan dengan NIM 2002 09501011. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami, yaitu kelompok keempat, mengenai aspek-aspek hasil belajar. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Benjamin Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Kawasan kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan. Selanjutnya, jenjang proses berpikir pada ranah kognitif. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. Peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan dengan hafalan saja. Kemudian jenjang yang kedua yaitu pemahaman atau komprehension, di mana pemahaman ini merupakan kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Kemudian jenjang yang ketiga yaitu penerapan atau application. Nah, penerapan ini merupakan kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu analisis atau analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan suatu materi menjadi beberapa komponen untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, dan membedakan pendapat dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kelima yaitu sintesis. Nah, sintesis merupakan kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan norma. Peserta didik mengevaluasi informasi termasuk di dalamnya melakukan pembuat keputusan dan kebijakan. Selanjutnya, bentuk penilaian ranah kognitif. Bentuk penilaian atau tes kognitif diantaranya yaitu tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan portofolio dan performance. Selanjutnya yang kedua itu ranah afektif. Menurut David R. Cartwright, afektif yaitu perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Menurut Syamsu Yusuf, afektif yaitu tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi dan perasaan tertentu. Nah, sedangkan pengertian ranah afektif secara umum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif. Kemudian aspek-aspek ranah afektif. Yang pertama itu menerima atau memperhatikan. Aspek ini menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Misalnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, rajin mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kemudian menanggapi atau responding. Nah, pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya,
muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Kemudian aspek yang ketiga yaitu menilai atau menghargai. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian baik atau buruk. Kemudian, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Misalnya, bermula dari sekolah, seorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, masyarakat, dan dimanapun ia berada. Kemudian aspek yang keempat yaitu mengatur. Nah, pada aspek ini peserta didik sudah bisa mengkombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal sehingga berbentuk perbaikan nilai secara umum. Contohnya, keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Kemudian aspek yang terakhir yaitu kata karakteristik dengan suatu nilai. Nah, aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif karena peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian mereka beserta tingkah lakunya. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai-nilai yang secara konsisten membentuk kepribadian peserta didik. Nah, penilaian afektif. Penilaian afektif fokus pada sikap dan nilai, maka penilaian ini tidak bisa dilakukan hanya dari tes. Penilaian bisa berjalan secara afektif melalui non-tes. Nah, penilaian tes tersebut yaitu yang pertama observasi. Nah, pada observasi ini Bapak Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk menguatkan hasil observasinya, Bapak Ibu bisa membuat lembar observasi baik secara terbuka maupun tertutup. Nah, yang kedua yaitu jurnal. Nah, jurnal merupakan salah satu bentuk penilaian yang cukup efektif karena bisa mencatat sikap dan perilaku peserta didik dalam waktu satu semester. Catatan dan perilaku yang dituliskan bisa berupa catatan baik maupun buruk. Kemudian yang ketiga tuh penilaian antar teman. Penilaian satu ini membutuhkan objektivitas tinggi. Artinya, pendapat setiap teman harus benar-benar objektif. Penilaian dilakukan menggunakan lembar penilaian yang di dalamnya memuat butir-butir penyataan sikap positif. Nah, kemudian penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian internal dari diri peserta didik masing-masing. Penilaian bisa dilakukan dengan mendeskripsikan kelebihan maupun kekurangan dirinya, serta menyebutkan kesuksesan apa saja yang sudah ia raih. Kemudian selanjutnya itu fungsi afektif. Fungsi afektif selalu dikaitkan dengan kehidupan sebuah keluarga. Tingkat keberhasilan fungsi afektif dalam keluarga bisa terlihat dari kebahagiaan suatu keluarga. Dalam menjalankan fungsi ini, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saling mengasuh. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, ikatan dan identifikasi ikatan dalam keluarga. Contoh efektif dalam pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi. Lalu Bapak Ibu memantau jalan diskusi setiap kelompok. Yang kedua, mengadakan sesi presentasi di depan kelas. Lalu sesi tersebut diakhiri dengan tanya jawab atau disebut dengan diskusi. Nah, kemudian yang ketiga itu mengadakan program menghias kelas. Yang keempat, mengadakan ujian tertulis sebagai acuan penilaian kognitif serta menguji seberapa jujur peserta didik dalam mengerjakannya. Kemudian yang kelima yaitu memberikan penugasan berbentuk clipping, lalu memberikan catatan khusus bagi peserta didik yang tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Baik, materi selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotorik merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Hasilnya, belajar kognitif dan afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan afektif.
Nah, aspek menilai dalam ranah psikomotorik yang pertama yaitu gerakan refleks. Gerakan refleks ini yaitu respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contoh dalam kegiatan pembelajaran seperti memotong dahan bunga, menampilkan ekspresi yang berbeda, dan sebagainya. Yang kedua, gerakan dasar. Nah, gerakan dasar yang muncul tanpa latihan tetapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan dasar merupakan gerakan terpola dan dapat ditebak. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran seperti gerakan tak berpindah, gerakan berpindah, gerakan manipulasi, keterampilan gerak tangan, dan jari-jari. Kemudian yang ketiga itu gerak persepsi. Nah, gerakan yang lebih halus dibanding gerakan refleks dan dasar karena sudah dibantu kemampuan perseptual. Contoh dalam kegiatan pembelajaran seperti menangkap bola, mendribel bola, dan sebagainya. Kemudian aspek nilai yang keempat yaitu gerakan berkemampuan fisik. Maksudnya yaitu gerakan yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan dan belajar. Contoh dalam kegiatan pembelajaran seperti menggerakkan otot, menarik mendorong sesuatu, menari, melakukan senam, bermain bola, dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu gerakan terampil. Maksudnya itu gerakan yang dapat mengontrol berbagai tingkat gerakan yang sulit, rumit, kompleks dengan tangkas dan cekatan. Contoh dalam kegiatan pembelajaran seperti gerakan terampil pada berbagai cabang olahraga, bermain piano, memanah, akrobatik, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu indah dan kreatif. Nah, maksudnya itu gerakan untuk mengkombinasikan perasaan, gerakan terampil yang efisien dan indah. Contoh dalam kegiatan pembelajaran misalnya melakukan gerakan pada kerja seni bermutu seperti melukis, menari, membuat patung, dan sebagainya. Dev 1967 dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama imitasi atau meniru. Nah, imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama sebelumnya. Yang kedua, manipulasi. Nah, manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Sebagai contoh, seorang peserta didik dapat memukul bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Yang ketiga, presisi atau ketetapan. Nah, kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan dilakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang peserta didik dapat mengarahkan bola yang dipukulnya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu artikulasi. Artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu naturalisasi atau pengalamiahan. Naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Sebagai contoh, tanpa berpikir panjang, peserta didik dapat mengejar bola kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai dengan target yang diinginkan. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.